Allah nama sifatnya ismu zat, selain itu ismu sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minun, semua itu adalah nama-nama sifat. Sedangkan Allah nama zatnya. Manapun dipanggil kamu berpahala, kata Quran. Hadisnya Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada di dunia satu orang manusia yang mulutnya mengucap Allah, 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 tidak datang kiamat. Allah menghormati satu orang beriman walau udah nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu zakat, udah nggak tahu syariat Islam, taunya cuma Allah, Allah, tinggal sendiri, seluruh dunia sudah kafir, Allah nggak kiamatkan. Menurut Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam Nawawi, syarahnya hadis ini, syarah Muslim, manusia yang beriman satu orang adalah orang yang tinggal di padang Arafah. Seluruh dunia sudah kafir, dia udah nggak tahu apa-apa kecuali Allah, Allah. Tanya siapa Allah? Allah itu apa? Allah itu Tuhan saya. Dari mana kau tahu? Dari nenek-nenekku dulu kalau marah, ya Allah. Kalau senang, ya Allah. Kalau sedih, ya Allah. Kurasa itulah Tuhan. Cuman itu taunya, Allah nggak kiamatkan dunia. Begitu hormatnya Allah kepada orang beriman. Sampai satu hari dia menggembalakan kambingnya di padang Arafah. Ke Arafah sudah hijau, pohon kayu sudah besar, air mengalir jernih, rumput sudah tebal. Bayangkan Arafah sudah macam Indramayu, udah macam Ngaresiano. Ini kata Rasul, nggak mungkin bohong ini Rasul. Akan terjadi, para Arafah itu hijau. Akan terjadi. Tidak kiamat sebelum hijau. Saat dia menggembalakan kambingnya, datang singa mau mengambil kambingnya. Dia berkelahi dengan singa, dia luka-luka. Hari itu dia mati. Hari itu seluruh jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'ah illa ala sirarin nas. Kiamat tidak datang kecuali menimpa manusia bejat-bejat dan kafir-kafir saja. Karena kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau gempa bumi terjadi, goyang ini rumah, seorang ibu yang di halaman akan lari ke dalam rumah, mengambil bayinya dari dalam kamar, bawa keluar. Dia rela, dia ketimpa rumah itu demi sayangnya sama anaknya. Terjadi kebakaran, diterjangnya itu api untuk mengambil anaknya dari dalam kamar untuk keluar dari rumah. Saking sayangnya seorang ibu kepada anak. Rumah terbakar, gempa bumi, masih dia serbu itu rumah untuk menggendong dan menyelamatkan anaknya. Tapi ketika kiamat terjadi, anak yang sedang disusui dibuang. Bukan lagi diambil. Kiamat terjadi, anak yang sedang disusui dibuang. Kiamat itu luar biasa mengerikannya. Kata Allah, gunung tercabut, terbang macam bulu. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Kamu akan lihat gunung tercabut, terbang macam bulu ditiup angin. Gunung terbang seperti bulu ditiup angin. Jangan main-main kiamat ini. Bumi ini sedang berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. 2 kali kecepatan kapal terbang. Bagaimana kalau tiba-tiba bumi ini direm mendadak? Ini masjid copot, pohon-pohon kayu terbang semua. Tapi dalam hadis tidak ada dibilang bumi direm. Yang ada bumi dibalik, memutar dari kanan ke kiri dengan kecepatan 1600 km per jam. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Terbit di timur, tenggelam di barat. Begini mutarnya. Tiba-tiba matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Begini mutarnya. Jadi 1600 km per jam kemari, tiba-tiba balik 1600. Terjadi 3200 km tumbuhan. Saat itu gunung tercabut, terbang seperti bulu ditiup angin. Bayi yang sedang disusui dibuang. Jangan main-main. Tapi orang beriman masih hidup, kiamat tidak jadi. Hari ini kita saking bodohnya, dikasih beras segoni, murtad, tukar agama, goblok benar. Langit bumi tidak kiamat, tidak ditiup sangkakala demi penghormatan terhadap satu orang beriman yang hanya tahu mengucap Allah, Allah, nggak tahu sholat lagi pun. Ini anak-anak muda saya beri, jangan murtad sampai mati. Sekarang kita mau dicoba memurtadkan ini orang-orang Islam ini. Sudah 10%, sudah
Sudah 2,8% murtad. Merdeka 90% Islam. Sekarang tinggal 88,2%. Artinya 2,8% orang Islam di Indonesia sudah murtad. Alah sedikit 2,8. 2,8 dari 267 juta. 10 juta sudah orang Indonesia murtad. Tukar agama. Jangan main-main. Kita di Indragiri oke, belum terasa. Tapi di wilayah-wilayah lain, Injil aja sudah dibuat bahasa Minang. Kok Injil bahasa orang awak? Tidak ada orang awak tidak Islam. Gak ada orang Minang tidak Islam. Tapi dibikin Injil bahasa Minang. Bukan ada orang Minang nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa mesti dibuat Injil bahasa Minang? Tidak ada orang Minang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Apa perlunya dibikin? Kalau orang Jawa ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak. Orang Sunda masih banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Di kampung-kampung itu jemaah haji itu nggak, saya jumpa jemaah haji, jemaah umroh nggak ngerti dia kecuali bahasa daerahnya. Tapi orang Minang nggak ada, sadonya dapet bekecet bahasa Indonesia. Jadi untuk apa dibuat Injil bahasa Minang? Untuk menipu orang Islam bahwasanya orang Minang sudah ada Kristen. Padahal Minang itu adat bersendi syarak, syarak bersendi gitu. Hanya untuk menipu. Kalau untuk supaya dibaca orang Minang, Injil bahasa Indonesia pun pandainya orang Minang baca. Ini tipu daya yang harus diwaspadai.